Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المصير. أما بعد. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidzah dan asatidzat yang hadir pada malam hari ini, bil khusus guru kita bersama, kakanda kami yang sangat kami sayangi, kami cintai, Fadilatul Ustaz Ahmad Sururi SPD Al-Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, ketua RW dan para ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Tak ketinggalan pula adinda kami Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Muhammad Yahya Al-Hafidh selaku qori kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur sekalian, tak ketinggalan pula seluruh panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh rasa lelah, letih, capek dari seluruh panitia Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tak lupa pula yang kami hormati tukang keker, kameramen. Takutnya kalau tidak dihormati agak separuh disuruh kakinya oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Bupantun Tanjung Atap, MC Tanjung Atap, kami juga nak Tanjung Atap. Tap-tap Tanjung Atap, Tanjung Atap, Tanjung Labu. Duduklah mantap-mantap karena ceramah kami tidaklah menjulur. Tap-tap Tanjung Atap, Tanjung Atap, Tanjung Batu. Yang duduknya tidak mantap, kaki matinya jadi ngantuk. Guyonan. Iya, nak pindah-pindah tak apa-apa. Guyonan Bapak Ibu. Ini tak beres ini penceramah pada doain supaya mati ngantuk. Ganti pula yang namanya ngantuk Bapak Ibu dulu. Wajiblah kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan iring salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa sampaikan kepada panutan kita, suri tauladan kita yang ahli baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita baca menjadi wasilah sampai akhir hayat kita kita masih jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga di hari kiamat kita bisa dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sudah jam 9 kurang berapa itu? 8 menitan. InsyaAllah tidak lama-lama ceramah kami. Pertama,
tentang Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu dulu para ulama banyak niat menulis tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Jadi Bapak Ibu para santriwan santriwati yang di kamarnya ada kitabnya bisa dicek gitu. Ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir. Ada juga kalau kami di pesantren itu kitabnya namanya kitab Dardir. Dan masih banyak kitab-kitab lainnya yang membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Di antaranya juga ada salah satu kitab judulnya itu Ar-Rahiq wal Makhtum. Di cetakan lain Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Sekarang kita bakal ngawali tentang Isra wal Mi'raj ini dari asbab. Asbab ini sebab-sebab ngapa Nabi Muhammad SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Kami baca di dalam kitab Ar-Rahiq wal Makhtum. Jadi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah, di antaranya karena Nabi Muhammad SAW pada tahun di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Sedang mengalami gundah gulana. Kalau dalam bahasa milenialnya sedang galau. Ngapa Nabi Muhammad SAW sedih luar biasa? Karena Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu ini banyak. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar, ada Abu Rokok. No lah ada sih. Nak nyumbang bukan, kawan bikin ular katanya. Banyak nama Abu. Nah, yang pamannya yang sangat dicintai oleh Nabi, yang sangat mendukung perjuangan Nabi ini Abu siapa? Ada yang Abu Talib, ada yang Abu Lahab. Yang benarnya Abu Talib. Dan Abu itu ditinggal wafat juga sama istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil Bapak Ibu dulur-dulur sekalian, Nabi baik sedih. Nabi Nabi sedih. Nabi sedih. Apalagi model-model cak potongan cak kita ini. Nabi baik cak sedih. Apalagi model-model cak kita. Benar tak? Siapa yang hadir pada malam hari ini, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, yang hadir pada malam hari ini yang tak pernah sedih, kami kasih HP. Mano ada, tak kaki, seluruh kita yang hadir ini pasti pernah sedih. Pasti pernah yang namanya mengalami sedih. Nah, sedihnya uang ini macam-macam. Ada sedih karena ditinggal istri, ada sedih karena ditinggal suami, ada sedih karena al-buntuyu wal bokeku. Apa itu? Buntu, sedih sepanjangan. Ada sedih gara-gara albang mekaru. Sedih nah besok nak setoran duit lomado sedih. Macam-macam sebab-sebab uang sedih ni. Yang tahu apa yang buat kita sedih, kita dewek masing-masing. Dan cara uang untuk menghilangkan kesedihan juga macam-macam. Tiap uang beda-beda. Ada uang itu untuk hilangin kesedihannya supaya senang, gaweannya tiap pagi karaoke. Pagi
taruh HP, mulai dia joget. Joget. Apa itu tujuannya? Untuk ngilangin pening tadi. Banyak tak model saya itu? Kami tahu itu uangnya yang pakai kerudung ya? Untuk ngilangin pening. Ada juga yang kalau untuk ngilangin pening dikit-dikit makan, dikit-dikit badok. Pening dikit makan. Bahasa Arabnya al-rakusu. Jadi tiap uang itu Bapak Ibu punya cara tersendiri untuk ngilangin masalah, untuk ngilangin kesedihan. Dan cara terbaik Bapak Ibu bagi kita umat Islam untuk menghilangkan kesedihan kita itu tak katik lain selain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, jasad Nabi Muhammad SAW didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran yang pertama, kalau kita banyak masalah, kalau kita lagi gundah gulana, kalau kita lagi galau dalam bahasa sekarangnya, semakin mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Bapak Ibu, dulur-dulurku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab-asbab ngapa Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, dulur-dulurku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang kedua bahwasanya sering kami sampaikan di berbagai majlis, dalam beragama ini kita tidak boleh ngandal ke akal 100%. Kami ulangin lagi, dalam beragama kita tidak boleh ngandal ke akal 100%. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak masuk di akal, tapi wajib kita meyakini peristiwa itu benar terjadi. Contoh, kami nak nanya sama Bapak Ibu dulur-dulur sekalian, api itu panas apa dingin? Ada tak api yang dingin? Ada. Api apa itu? Ibu-ibu api asmara katanya Pak. Baca dulu ibu-ibu. Api itu panas. Panas api itu. Panas. Tapi ada api yang dingin. Api apa itu? Api yang dipakai untuk ngebakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ya qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api yang tadinya panas jadi bardak, jadi dingin apinya itu. Api yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim tidak panas, jadi api yang Tapi ayat ini bukan untuk diamal ke, diwirid ke, bukan. Ini ayat pakam nih. Kalau diwirid ke tahan api, tahan panas. Tengah malam megang tasbih wirid. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ada kebakaran, masuk gosok. Mati. Ayat ini ngasih tahu kita bahwasanya ada di dalam Al-Quran itu peristiwa-peristiwa yang tidak masuk di akal, tapi wajib kita meyakini bahwasanya peristiwa itu benar terjadi. Nabi Musa Bapak Ibu dulu disebutkan di dalam Al-Quran, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk ngegebuk lautan itu dengan tongkatnya. Biiznillah, lautan tersebut pacak terbelah dua, Pak. Dengan tongkat lautan pacak terbelah dua. Bapak-bapak di rumahnya punya tongkat kan? Punya tak? Kalau bapak-bapak punya tongkat, bawa ke Sungai Musi. Coba gebukin tongkat, lotak, dak pacak terbelah-belah. Dak kati ceritanya Pak tongkat pacak terbelah lautan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah
terjadi, maka terjadilah. Maka sekali lagi, dalam beragama kita tidak boleh mengandal ke akal 100%. Karena banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang tidak masuk di akal, akan tetapi walaupun tidak masuk di akal, wajib kita mengimani bahwasanya peristiwa itu benar terjadi. Termasuklah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang kedua. Kita singkat-singkat jangan ngelebar kemana-mana. Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi ayatnya sudah dibaca oleh qari kita tadi Ustaz Muhammad Yahya Al-Hafidz, linuriyahu min ayat, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-1 sampai langit ke-7 hingga ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, gambaran-gambaran kaget yang bakal dialami oleh manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ini banyak gambar-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah. Tapi kami paling tidak bakal nyampein 3 gambaran yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang pengen kami sampaikan, ada sekelompok wong yang kepalanya itu Bapak Ibu dulur-dulur ditimpa dengan batu-batu besar. Kepala ini mah ditimpa dengan batu-batu besar. Ketika ditimpa dengan batu-batu besar, pecah, nyambung lagi, ditimpa lagi, pecah lagi, nyambung lagi, ditimpa lagi, menderita, menjerit kesakitan. Luar biasa dahsyat. Nabi nanya, ya Jibril, siapa uang itu? Ngapa uang itu pacaca itu? Itulah uang-uang yang selama hidupnya galak ninggalin sholat. Tuh, galak ninggalin sholat. Ibu-ibu pernah tak ninggalin sholat? Pernah, alhamdulillah. Tuh, ninggalin sholat kok alhamdulillah. Bapak Ibu dulur-dulur, siko-sikonya ibadah yang dah kate toleransi untuk meninggalkan ibadah tersebut sholat. Puasa Ramadan itu wajib apa tidak? Wajib, tapi ada wong-wong yang boleh tidak puasa Ramadan. Salah satunya wong yang sudah sakit parahnya itu boleh tidak puasa Ramadan. Haji itu wajib apa tidak? Wajib bagi wong-wong yang mampu. Zakat mal juga itu wajib bagi wong-wong yang punya harta 85 gram emas atau duit senilai 85 gram emas. Kalau tidak sampai itu tidak wajib berzakat mal. Tapi kalau sholat tidak kati alasan, kayo sholat buntu sholat. Jak mano pailah buntu sholat tidak khusus sholat. Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman Bapak Ibu sholat. Ini sudah buntu dah sholat. Lah, Nabi Ayub alaihissalam itu sakit, tapi Nabi Ayub alaihissalam masih sholat. Ma mendekati alasan, Pak Ilham, cak mano kami kalau lagi sakit gigi suruh sholat cara sakit gigi. Allah, Nabi Allah sakit gigi. Jangan ya sakit gigi gue. Mau sakit gigi itu kan al-cocoknya, mulutnya itu kan susah. Masih sholat. Nabi Yusuf alaihissalam ganteng luar biasa, sholat. Ini sudah selesai. Tidak sholat, mati pula kata malaikat ketunggu dia kau. Iya, nyuin kau dalam kubur. Cobalah, apa alasan yang boleh ke seseorang untuk meninggalkan sholat? Mana ada dulur? Tak ada
siko alasan pun yang kami baca dari kitab-kitab para ulama ataupun dari lisan-lisan para ulama, dan kati siko pun yang memperbolehkan seseorang untuk meninggal ke sholat. Maka kami sering sampaikan sama anggota majelis kami di Banten 1. Jadi kami itu punya majelis namanya Majelis Al-Fatih. Tiap malam ba'da Isya kami bareng-bareng belajar di sana. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ngaji Iqra dan Al-Quran. Malam Kamis bareng-bareng memperbaiki hati, belajar minta keberkahan dari kitab-kitab para ulama. Anggota majelis kami itu anak-anak umur 40 tahun, anak-anak umur 50 tahun, bahkan ada anak-anak yang paling tua umurnya 64 tahun. Anak juga itu. Walaupun sudah jadi Wak Haji itu anaknya siapa? Wak Haji itu anaknya Jupri misalnya. Anaknya. Kami kadang kasih tahu ke anggota majelis, kalau kalian sudah bisa istiqamah, sudah terbiasa sholat di masjid, di musola, terus ke, bagus itu, bagus. Tapi kalau belum terbiasa sholat di masjid, belum terbiasa sholat di musola karena malu dan lain sebagainya, kamu anggota majelis kami itu ngasih nama dewek dengan nama Mas Berto. Anggota majelis itu ngasih nama Kang, kasih nama Mas Berto baik. Aku itu Mas Berto, masyarakat bertato, yang kupingnya bolong segala macam. Malu katanya sholat di masjid, malu sholat di musola. Apa malu? Karena diejek sama wong. Awas, tak pernah ke masjid, tak pernah ke musola, masjid lagi miring. Kalau tak pernah ke masjid, datang ke masjid sendal jelek, balik sendal bagus, malu. Maka bagi dulur-dulur yang belum terbiasa sholat di masjid, belum terbiasa sholat di musola, jangan sampai di rumahnya tidak sholat. Zuhur kerepotan, asar kecapean, maghrib diperjalanan, isya ketiduran, subuh siangan, wes bablas. Sholat nih, lu lagi mau sholat 13 angin nih, ini bukan masuk angin nih. Tuh, bablas sholat itu tidak niat sholat. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min. Maka jago sholat. Jadi ini Bapak Ibu dulur-dulur kaget. Mudah-mudahan kita ini masuk surga kalau. Kami baca dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada hadis ini bunyinya, yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 30 wa 30 sanah wa hum ala khalqi adam 60 dhira'an. Kaget penduduk surga itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita masuk surga. Kaget penduduk surga itu rata-rata umurnya 30 tahun sampai 33 tahun. Tinggi penghuni surga itu tingginya situna dhira'an. Situna dhira'an itu 60 hasta. Satu hastanya 0,45 sekian. Taruhlah satu hastanya setengah meter. Jadi kalau 60 hasta, tinggi penghuni surga itu 28 sampai 30 meter tingginya. Ini dari pintu masjid ini sampai dinding ini kira-kira berapa meter ini Bapak Ibu? Taruhlah, ya itulah. Pokoknya tinggi penghuni surga itu 30 meter. Seluruh mukanya berseri-seri. Ternyata tubuh kita sekarang ini, rai kita sekarang ini rai palsu, tubuh palsu. Ngapa kaget di surga digenti galo? Dak kate muka yang al-beluku. Muka cak kami ni kulitnya mana ada? Yang al-ireng wal coklatu. Nanti seluruhnya pada mencorong. Apa mencorong itu bahasa Palembangnya? Mencorong itu, ya mencorong lah. Mencorong itu yang al-mencorong mungkin. Bersinar tuh ya. Jadi kaget di surga itu muka-mukanya
sinar gal. Dak kate yang cak kami ni al-ireng wal belubu. Dak kate. Tingginya 30 meter. Ternyata tubuh kita sekarang di dunia ini tubuh palsu dulu. Tubuh palsu. Diganti galau. Cumurnya bangir-bangir, mancung-mancung, jurdan-jurdan. Pakai kami manggilnya bahasa Jawanya itu sifat. Yang taruh di sini nih Pak, Bu. Apa bahasa namanya sifat itu? Celak alis. Nah, penghuni surga tuh ternyata pakai celak, pakai sifat. Maka yang belum pernah pakai celak, yang belum pernah pakai sifat, coba pakai sesekali. Ibu-ibu, kalau lakinya minta pakai sifat, pakai itu. Tahu kan sifat Bu? Nah, pakai sifat. Kalau lakinya galak marah, colok matanya. Tidak guyonan. Jadi pakai sifat. Tingginya 30 meter. Maka mumpung kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu dulu. Jangan sampai tubuh yang palsu ini kita pakai untuk hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Yang kaget di hari kiamat bukannya masuk surga, melainkan tubuh yang palsu ini buat kita sengsara, disiksa, diadab. Na'udzubillah wal a'yadzu billahi min dzalik. Maka jangan ngebangga-bangga ke tubuh, jangan ngebangga-bangga ke fisik dulu. Jangan. Kami pernah nyampein waktu acara sunatan kalau salah. Nih sama Ustaz Yahya juga nih. Waktu acara di Cinta Manis, kami sama Mandoroni. Padahal kami sudah pakai jas, pakai sorban, cuman sorbannya udah pakai cek ini. Kami pakai cek ini untuk ngelap keringatnya. Jadi kami selalu taruh apa? Mandoroni selalu pakai ini sorban. Yang dikira kiai Mandoroni, tanya Ustaz Yahya. Yang dibuatin kopi, kamu nih Mandoroni. Sampailah ceritanya di masjid, nanya sama kiai, ceramahnya nak pakai bangku apa tidak? Nanya juga ke kami, ke Mandoroni. Berarti tampak kami dekat, tampak kiai Ustaz. Maksudnya apa? Kita galak tertipu dengan fisik. Kalau penampilan pacak dipoles, Bapak Ibu dulu, reman, tato banyak, tato nago, tato burung garuda, tato semut, tato cicak, enak. Beli baik jubah di pasar 16, beli jubah, beli apa namanya, udang-udang, atau beli sorban pakai yang panjang, beli tasbih yang biji tasbihnya besar-besar, jenggot panjangnya. Duduk di masjid di musola sambil zikir, la ilaha klota sambil megang tasbih. Itu diciumin tangannya bolak-balik. Padahal tak tahu itu uang itu. Aku tertipu dengan penampilan luar. Maka tak katik gunanya kita membangga-banggakan fisik. Tak katik gunanya membangga-banggakan jasmani, karena kaget tubuh kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dulur-dulurku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pelajaran yang keberapa itu? Ketiga. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gambaran sekelompok wong yang kepalanya ditimpa dengan batu-batu besar karena wong tersebut galak ninggal ke salat. Jangan tinggal ke sholat, sesibuk apapun jangan tinggal ke sholat. Yang kedua, gambaran yang Allah jingokan ada sekelompok wong yang makan buah zakum, makan rumput yang berduri, makan batu-batu panas yang kalau dimasukin dari mulut, maaf ngomong, keluar dari belakang, isi perutnya berantakan. Menderita luar biasa. Nabi Muhammad SAW nanya, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, itulah sekelompok wong yang semasa hidup di dunianya uangnya pelit. Al-pelitu wal meditu wal bakhilu. Pelit. Banyak ada uang yang pelit. Ini yang pelit-pelit bakal panas ini kau pingin gereja lah. Selesai acara kami langsung balik. Itu yang pelit-pelit tadi kepikiran pedesnya ceramahnya udah apa? Iya.
Bapak Ibu, apa coba? Kami nak nanya, untungnya jadi wong pelit itu apa? Coba? Dak kata untungnya. Wong pelit ketemu sama wong pelit. Wong pelit ketemu sama wong pelit, dak seneng. Oi, kau ni lor pelit yang kau juga pelit. Ibu-ibu, oi kau ni yuk pelit yang yuk, kau juga lebih pelit Rodia. Misalnya, wong pelit ketemu sama pelit dak seneng. Makanya betul lah kata Nabi Muhammad SAW, kami baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bahwasanya wong yang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Itu wong pelit. Bapak-bapak kalau kepengen ngejingok wong yang pelit, jingoklah kalau bapak itu galak tukang rokok. Kalau galak ngerokok, ada wong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokoknya bukan dibuang, matiin atau di dinding. Saya masih separuh, taruhlah di kuping. Datang dia ke masjid, wudu, elok sholat dibawa kipas angin belum. Rokok yang dimatikan tadi belum mati dia, kena kipas angin hidup lagi. Nah, gara-gara apa itu? Gara-gara orang pelit, panasan dikeplak rokoknya, masuk baju kawannya, rusak sholatnya, rusak juga sholat uang. Gara-gara apa? Gara-gara uang pelit. Dengar ke uang pelit ini. Uang pelit nanam pohon jambu di depan rumahnya supaya tidak dicolong sama anak tetangga, dipasang setruman. Uang pelit, coba lah. Anak tetangganya tidak manjat, anaknya yang manjat, anaknya yang kesetrum. Gara-gara siapa itu? Gara-gara uang pelit. Uang pelit. Kalau ibu-ibu kepengen ngejingok pelit, apa tidaknya jingoklah kalau dia belanja. Kalau beda Rp500 tahan pindah ke toko ujung, pelit lah itu. Berapa ini yuk, kangkung ini yuk, 2,5, mahalnya yuk, di ujung sana 2.000 kangkung, air malah ujung, pelit lah itu. Ada tak model ibu itu? Banyak, datang uangnya. Coba apa untungnya kita pelit itu? Coba, dak hati untungnya kita jadi wong pelit itu. Justru ketika jadi wong yang dermawan itulah bakal mendapatkan keberkahan luar biasa. Di dunia didapat, di alam kubur dapat, di hari kiamat juga bakal dapat. Salah satunya kaget di alam kubur, kami baca di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamas sadaqah, atau di dalam riwayat yang lain, innas sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu dapat memadam ke panasnya kubur. Kuburan itu panas. Jangankan kuburan, kaget kayak di rumah nih. Balik dari sini praktek di rumah, kipas mati ke, lampu mati ke, tidak usah dihidupin sikok pun. Jendela ditutup, pintu ditutup, panas apa dingin? Kuburan itu, waduh, nih taruhlah lebarin semua ini ke dalam sana, dikubur, ditutup dengan kayu, timpul lagi dengan tanah, tijek belum mati juga kau mah. Kau selama hidupnya pelit, mati juga. Tijek uang kan? Janganlah kalau ada orang meninggal, ngobor itu ditijek. Tapi kalau yang meninggalnya baik, yang meninggalnya kiai, yang meninggalnya ustazah, nak tijeknya juga, maaf Ben. Takut, adab tadi. Tapi kalau pelit tadi, gregetan, mati kan? Itulah. Sudah mati beda disangsinya uang. Tuh. Jadi uang yang dermawan itu manfaatnya kuburan itu kaget dingin.
Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin dingin kuburan kita. Panas itu menderita, panas itu menyiksa. Mana buktinya? Buktinya baik kalau kita kepanasan berkipas pakai kardus. Ibu-ibu biasanya kalau bawa tas tuh yang di bawahnya kalau ngaji dua, satu kipas, dua buku yasin. Nah, di yasin kipas, pakai emas pula kipasnya. Panas. Mudah-mudahan sedekah yang sudah Bapak Ibu keluarkan Allah catat sebagai sedekah yang makbulah, menjadi wasilah kuburan Bapak Ibu kaget menjadi dingin luar biasa. Amin ya rabbal. Jangan jadi uang yang pelit karena kaget di hari kiamat dapat hukuman, dapat siksaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, gambaran yang ketiga, sebenarnya banyak gambaran-gambaran yang Allah tunjukkan, tapi paling tidak kami kepengen nyampein 3 hal ini, baik. Yang ketiga, Allah tunjukkan gambaran sekelompok uang yang saling bercakar-cakaran, kukunya terbuat dari tembaga, saling bercakar-cakaran tidak berhenti-berhenti, keluar darah bercucuran. Nabi nanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Itulah sekelompok uang yang selama hidupnya tidak bisa menjaga al-cocotu, tidak bisa menjaga lisannya, alias galak ngomongin yang banyak ngomongin uang ini bapak-bapak, ibu-ibu, sama baik, bapak-bapak juga banyak yang galak ngomongin uang. Bapak-bapak ada yang ngomongin uang, ibu-ibu juga ada, ustaz ada tak yang galak ngomongin uang? Ada itu, kami pernah hadir di satu acara. Yang hadirnya tuh ustaz-ustaz ya loh. Ustaz A, ustaz B, ustaz C, ustaz D, ngomongin ustaz yang lain. Ustaz itu kayak itu nih, ustaz C. Nah, sama ustaz saling ngomongin ustaz. Jadi yang namanya al-cocok ini Pak, yang namanya lisan ini, hati yang bermain. Kalau hatinya baik, dia tidak bakal ngotorin lisannya dengan ngomongin uang. Makanya ngapa Nabi Muhammad SAW ketika sebelum diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, dibersihkan hatinya, bukanlah hati Nabi Muhammad SAW kotor, bukan, supaya mental Nabi lebih kuat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita kudu membersihkan hati. Jangan sampai hati kotor akhirnya keluar di mulut kita juga omongan. Kadangan waktu kami ke Jawa, jadi di Jawa itu udah tahu kalau di tempat Bapak Ibu ada. Kalau di Jawa itu kadangan ada wong mider beli sayur, jual sayur, bukan beli sayur, jual sayur. Sayur, bocah sayur. Pada datang. Habisnya mah tidak seberapa habisnya. Belanjanya tuh 7,5. Tapi 2,5 jam dah balik-balik. Apa yang digawe ke ibu? Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi jago lisan kita. Panjang pembahasan tentang lisan ini. Kalau tidak dijaga lisan kita, amal sholat, amal puasa, amal zakatnya bakal habis. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Dan yang terparah, tsumma turiha finnar, dilemparkan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 gambaran. Yang terakhir yang pengen kami sampaikan ke Bapak Ibu, dulur-dulur sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang memberitahu kepada kita bahwasanya ada yang namanya hidup sesudah mati. Kita ini bakal mati. Wong kaya mati, wong buntu mati. Tak kati yang tahu yang mana yang duluan mati, yang kaya apa yang buntu, tak kati yang tahu. Yang kaya mati, yang buntu mati, yang ganteng mati, yang cantik mati, pejabat mati, rakyat mati, ustaz kaget dulu ya. Lagi ceramah mati galau kita. Waduh, sudah siap belum pertanyaannya kalau besok kita
Ya Allah ya Rasulullah. Tuh. Coba merenung. Ya Allah. Lagi kalau besok mati macam mana ya? Sebab tak kata yang tahu umur itu. Tak kata yang tahu. Ada yang lagi olahraga itu sehat, bawa sehat atau bawa sakit. Tapi berapa banyak pun olahraga mati. Ya kan? Lagi main bola kaki mati sampai petir. Ada mati jantung. Ada yang di dalam abang di dalam becak, lagi tidur mati. Ada tak? Ada yang lagi di pojok motor lagi ngegojek tiba-tiba mati. Ada yang lagi nonton TV, nonton sinetron tiba-tiba mati. Ada yang lagi dengerin ceramah tak taunya. Jangan dulu repot. Kita nih bakal mati kalau. Pertanyaannya sudah siapkah kita untuk bertemu dengan kematian? Itu yang bisa jawabnya diri kita masing-masing. Paling tidak kami kepengen nyampein hadis Nabi yang kami baca di dalam kitab Taqihul Qaulil Hadis, ajjilu bit-taubati qabla al-maut wa ajjilu bis-salati qabla al-faut. Bertobatlah kalian kepada Allah sebelum mati, dan salatlah sebelum kalian terlambat. Ini yang bisa kami sampaikan kesimpulannya. Bapak Ibu dulur-dulur tak usah banyak-banyak. InsyaAllah besok malam bakal disambung di Mushola Al-Barakah. Kami mulai ceramah Isra Mi'raj tahun ini dari tanggal 19 Januari sampai kaget tanggal 8 Februari. Sampailah di akhir bulan Februarinya kami tabligh akbar di Taiwan. Kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang, kalau kasih banyak nak. Sebelum ditutup dengan salam, ada doa yang perlu kita banyak baca di bulan Rajab. Bapak Ibu doanya sudah hafal belum? Kaget meloin Bapak Ibu terusin ya. Doa bulan Rajab yang dianjurkan diperbanyak dibaca. Allahumma yang gampang. Allahumma barik lana. Terus lagi dulu. Ada fima rosak tanah. Siapa yang fima rosak tanah tadi? Hah? Perasaan itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Balghana. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Akhirnya ditambahin bi rahmatika irhamna. Kita bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Balghana irhamna wa ballighna ramadhana bi rahmatika. Yang tidak hafal mulut mangap-mangap baik tidak apa-apa. Ya yang hafal melok bareng-bareng. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ramadhana bi rahmatika irhamna wa ballighna ramadhana bi rahmatika irhamna. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.